Aloha guys, udah pada siap belum dengan informasi yang udah Kak Ojib dan tim Tahu Nggak Sih siapin hari ini? Gitu dong, duduk yang manis, kos banyak banget guys, liputan-liputan kece yang bakal nambah wawasan dan ilmu pengetahuan kalian. Iya dong, namanya juga Tahu Nggak Sih, makin tahu makin banyak ilmu. Jangan kemana-mana ya kamu. Selfie dulu 10.000 ya. Ya udah 80 juta. 5.000 nih. Kurang 5.000 gimana? Ya udah, mau selfie. Tahu nggak sih? Sumba termasuk yang doyan pedas guys. Penggunaan cabai sebagai penambah cita rasa menjadi hal yang wajib. Oh iya, ikan kering yang kita masak hari ini ikan tembang guys. Ikan yang masuk dalam marga ikan sardin. Sebenarnya ikan jenis apapun bisa kok dikeringkan. Tapi ikan tembang dan lemuru paling banyak dipilih karena lebih cepat membusuk dibanding ikan lainnya. Ikan kering banyak dijadikan oleh masyarakat Sumba sebagai lauk pauk simpanan yang digunakan saat musim hasil laut sedang menurun. Biasanya ikan kering ini disimpan berbulan-bulan lamanya di atas tungku perapian guys. Biar rasa ia matang semakin nikmat, taburi dengan daun bawang ya guys. Aduk sesaat dan angkat. Time for icip-icip. Wih, nikmatin olahan khas Sumba bersama langsung masyarakatnya emang beda banget ya guys. Lezatnya rasa ia matu dengan kebersamaan yang ada jadi satu kesatuan yang wajib banget kalian coba ketika ada di Sumba. Sadap. Guys, alam Sumba emang luar biasa ya. Salah satunya Pantai Watupurunu ini nih. Topografinya unik dan beda dengan pantai pada umumnya. Karena dikelilingi oleh tebing tinggi dengan tepian pantai yang panjang. Untuk menuju ke pantai ini, pengunjung membutuhkan waktu sekitar 3 jam perjalanan dari kota Waingapu, Sumba Timur. Karena lokasinya masih sangat sepi, jadi berasa private beach gitu deh. Pasir pantai sangat bersih, ombaknya yang tenang dan air yang biru, jadi sajian yang indah banget untuk dinikmati guys. Ngabisin waktu di pantai ini emang pilihan yang tepat. Terlebih buat kalian yang ingin lepas dari rutinitas sesaat. Oh ya guys, salah satu ciri khas Pantai Watuparunu terdapat karang bolong. Pada jam-jam tertentu, perairan di bawah karang bolong ini akan surut. Ini nih guys, yang jadi momen buat wisatawan untuk mengeksplor Pantai Watuparunu lebih dalam lagi. Dan di balik bebatuan karang pantai ini terdapat surga tersembunyi guys. Ada sebuah tebing raksasa yang tersusun rapi dengan bebatuan khas yang kecoklatan. Wih, ini sih keren banget ya guys. Bebatuan ini membentuk tebing dengan ketinggian 20 meter lebih. Spot ini cocok parah guys untuk diabadiin dengan bidikan kamera. Selain bisa nikmati dari bawah, di bagian atas tebing juga biasanya sering dijadikan sebagai tempat bermain anak-anak setempat guys. Senang di sana, senang di mana-mana hatiku
Pantai Watu Parunu juga banyak dipilih sebagai tempat kapal-kapal nelayan dari luar kota untuk berlabuh guys. Puluhan kapal biasanya bersandar di antara tepian pantai ini sebelum melanjutkan aktivitas penangkapan ikan di wilayah lainnya. Satu lagi guys yang nggak boleh dilewatin. Gimana kalau kita melihat lebih dekat keragaman alam bawah lautnya guys? Udah pada nggak sabar dong ya? Ada beberapa spot buat kalian diver sejati untuk bisa ngeliat keindahan terumbu karang di sekitaran Pantai Watu Parunu ini. Buat bisa menikmati sajian ini, usahakan nyelamnya pukul 12 siang ke atas ya guys. Selain sinar matahari yang masih berada tepat di atas kepala, visibility atau jarak pandang pada jam siang masih sangat bagus. Keindahan bawah laut Watu Parunu pun gak kalah guys. Warna-warni terumbu karang menjadi satu sajian yang memanjain mata. Tapi ingat ya guys, never dive alone. Oh ya guys, anyway nih, ngomong-ngomong tentang nyelam, kenapa ya kalau habis nyelam kuping kita berdengung? Ada yang tahu jawabannya nggak ya? Selamat siang. Siang. Dengan siapa namanya? Bubut. Apa? Bubut. Bubut. Iya. Oh Bubut. Eko. Eko. Bubut sama Eko asli orang mana ini? Garut. Oh Garut. Dodol. Oh Dodol. Ini asli orang mana? Pangandaran. Pangandaran. Beat boy. Saya baru pulang dari Garut. Oh iya. Baru aja tadi. Nggak bawa oleh-oleh? Iya. Hah? Nggak bawa Enggak, dia ketemunya orang Garut. Guys, ini baru pada beres olahraga. Patut dicontoh anak muda masa ini. Olahraga, lari, ya. Yang lain-lain di pikiran orang doang, ya kan? Namanya siapa? Ricky. Zahum, Zahom. Udah berapa keliling tadi? 6. 6. 8. 8. Kamu ninggalin dia? Iya, Dia pas 2 kali ngobrol gitu sama siapa sendiri? sendiri. Wah, tega, nakal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Carlina. Carlina. Halo, Carlina. Oh, oh ini ganti liriknya? Ganti. Oh, ganti. Oh, Carlina sama siapa satu? Yayat. Iya. Asli orang Bandung? Asli banget. Ah, garelis pantas atuh ya. Aku juga kasep dari orang Bandung. Apa? Oke, bukan cantik aja, karismatik. Di puji kita puji sendiri ya nambah. Pernah berenang? Pernah. Apalagi anak pantai nih. Beach boy. Pernah nyelam dong? Pernah. Beach boy kan? Nah, nyelam nggak? Pernah. Nyelam. Saat nyelam pernah nggak kupingnya berdengung? Pernah. Pernah ya? Bunyinya gimana? Ngung gitu kan? Nah, tahu nggak sih itu gara-gara kenapa ya? Tuh Apa? masukkan air. Gara-gara kemasukan air. Ya. Berdengung ya. Apalagi kalau semakin dalam ya. Hmm. Berdengung nggak pernah nggak? Pernah sering. Iya, sering kan? Kenapa Sering. tuh? Kira-kira apa ya? Mungkin karena tekanan Tekanan apa? tekanan dari air Oh, tekanan dari air. ke telinga Dia jadi bilang berdengung. Tekanan dari air jadi berdengung. Soalnya tekanannya kayaknya beda deh. Hmm. Tekanan yang di dalam tubuh kita sama di luar beda. Saat kita menyelam. Karena faktor tekanan ya. Iya. Jadi pas lagi Berenang. berenang, airnya masuk Airnya jadi bunyi. Berarti berdengung itu karena airnya masuk ke kuping. Iya. Kalau kamu? Apa ya, dari tekanan udaranya kalau ke bawah makin nggak ada gitu ya, nggak tahu deh. Tekanan udara. Jadi kamu berenangnya di atas. Nggak itu. Tekanan udara apa tekanan air? Ya tekanan airnya maksudnya, Oh, jadi tekanan air, ya. makin jauh dari udara yang di atas. Oh, Kurang. jadi makin jauh, makin sedikit udara yang ada gitu ya. Jadi semakin dalam, tekanan udara semakin besar. Jadinya berdengung. Gitu. Heeh. Nying bunyi. Iya. Jadi setuju jawaban yang mana? Kemasukan air atau karena tekanan? Masukkan air. Tetap ya? Iya. Kekeh ya? Karena kemasukan air. Tadi bilangnya tekanan udara tadi. Tekanan udara dalam air mungkin. Gimana? Tekanan? Tekanan udara Udara. dalam air, Kak. Oh, tekanan udara dalam air. Oh, bukan tekanan air, ada tekanan udara. Nah, biasanya kalau naik pesawat tuh kuping berdengung, nah itu baru tekanan udara ya. Oh iya ya. Sama apa? Karena perbedaan tekanan. Perbedaan tekanan. Tekanan dari mana? Tekanan dari batin sama tekanan dari orang tua sama tekanan dari lingkungan Itu sekitar. perbedaan tekanan dari tekanan yang ada di kita. Tekanan yang ada di kita. Iya. Gimana di hati? Iya, di hati. Gimana? Coba. Karena tekanan yang ada di tubuh. Iya, tubuh. Berbeda dengan Namanya waktu kita menyelam itu biasa lebih berat kan gitu. Kalau makin dalam makin dalam, makin berat tekanannya. Iya. Berarti ada perbandingan antara tekanan tubuh kita dengan tekanan air. Iya. Jadi Gitu. kalau semakin dalam, Semakin tekanannya besar, semakin besar. tinggi. Berarti semakin dalam perasaan,
semakin susah juga lupa. Makin susah juga lupa, bener. Jadi tekanan batinnya lebih tinggi ya. Iya betul. Apalagi porsinya adalah kita yang ditinggalin ya kan. Iya. Tekanannya makin dalam ya. Makanya kalau perasaan tuh jangan terlalu dalam ya. Iya, Biasa betul. aja. Jadi Ngerasa kalau banget. ditinggalin nggak terlalu sakit ya. Iya. Heeh. Terus ketawa-ketawa aja. Kok ketawa-ketawa aja? Enggak. Nah, ketawa-ketawa aja kenapa? Ya, kan coba tanya dia aja. Oh, kenapa? Oh, jangan ditinggalin berarti. Kalau ditinggalin nanti dia tekanan batinnya lebih dalam gitu maksudnya. Kode gitu. Iya. Biasanya kalau kemasukan air gimana? Iya, ngegerubuk gitu ngedengar. Apa? Kalau bahasa Sundanya apa teh? Apa? Ngegerubuk. Jadi udah bunyi, apa itu? Gerubuk. Iya. Oh, jadi setelah berdengung kemudian ngegerubuk. Iya, iya. Embes. Solusinya gimana? Kasih air lagi. Masukin air lagi, coba. Jadi kita masukin ya gini. Terus Kiri, keluarin. keluarin. Keluar nggak airnya? Keluar lah. Jadi masukinnya gimana? Ini, keluarin. Airnya keluar. Udah gitu hilang. Masih bunyi nggak berdengung? Ngegerubuknya nggak? Nggak. Oh enggak. Oke. Tips. Kalau kemasukan air di kuping, ambil air, masukkan ke kuping. Gimana? Ya, terus didiemin. Masuk gini. Terus gini nggak? Airnya keluar ya. Semoga bermanfaat. Terima kasih Datu Nuhun. Tos dulu Nuhun teh. Dadah. Ketawa dulu teh mukanya merah. Ya udah, guys, kita lihat yuk jawaban mereka adalah karena faktor tekanan air ya. Dan berbeda dari tekanan tubuh kita. Jadi makanya kupingnya berdengung. Bunyinya gimana sih? Gitu. Gimana? Kayak bunyi laler. Gimana bunyi? Oke, kita lihat jawabannya ya. Ya udah gitu aja. Udah gitu aja. Mau ngapain lagi? Ya, selfie dulu. Hah? Selfie? Selfie dulu. 10.000 ya. Ya udah. Saya udah 5.000 nih. Kurang 5.000 gimana? Ya udah, mau selfie. Saya mau orang kaya, selfie saya yang bayar. Oh. Mau selfie sama saya kan? Mana 5.000 tadi? Saya tambahin 5.000 jadi 10.000 tuh saya kasih. Yuk selfie. Nanti bagi dua. Ayo cepet. Tuh, Terus gue udah dapet dong. Udah cepet. Yuk. Kebalik dong. Aduh, mana ada artis selfie? Artisnya yang bayar. Yuk. Udah, yuk. Ya. Yuk, sama-sama. Kalau kondisi seperti itu kita sebutnya dengan mekanisme barotrauma. Nah, kondisi barotrauma itu adalah terjadinya perbedaan tekanan antara tekanan di telinga dalam atau dengan lingkungan di luarnya begitu. Jadi idealnya harusnya tekanan di dalam telinga dengan lingkungan sekitarnya itu sama. Jadi dia bisa mengantarkan suara dengan bagus. Pada kondisi tertentu bila kita berenang di kedalaman yang cukup dalam atau misalnya mendaki gunung yang terlalu tinggi, kenapa bisa berdengung? Setelahnya itu akibat adanya perubahan mendadak, perubahan tekanan secara mendadak di antara telinga luarnya dan telinga dalam kita begitu. Setelah ini, ada yang gak kalah kece lainnya guys. So, pastiin kalian jangan kemana-mana yes. Tetap di Tahu Nggak Sih guys. Makin tahu, makin banyak ilmu. Tahu nggak sih? Guys, dari wilayah timur, sekarang kita ke bagian barat Indonesia. Tepatnya ke Riau. Masih cari spot foto yang instagramable? Jangan sedih. Buat yang belum kesampaian menginjakan kaki di Raja Ampat, Riau juga punya wisata kekinian. Yoi, Raja Ampatnya Riau. Biarpun edisi KW, tapi boleh juga tuh. Lokasinya ada di Desa Pulau Gadang, Kabupaten Kampar. Olahraga sedikit ya guys, untuk mencapai puncaknya. Setelah berjalan kaki sejauh 500 meter, jangan lupa langsung ambil posisi untuk foto cantik. Tempat wisata ini dikenal dengan nama Ulu Kasok guys. Sayangnya masih berkabut guys, jadi view-nya belum maksimal. Ulu Kasok itu danau air tawar dengan pulau-pulau kecil yang ada di sekitar danau gitu guys. Nah, pulau-pulau inilah yang membuat pemandangannya jadi mirip dengan Pian Nemo Raja Ampat. Hahaha. Foto dengan latar pulau-pulau yang terlihat dari puncak inilah yang jadi andalan. Gak heran kalau wisata ini jadi peluang usaha untuk jasa foto. Nah, gak jauh dari puncak Ulu Kasok ada juga nih lokasi baru guys.
lebih kekinian dan banyak pilihan. Yaps, taman selfie. Sesuai namanya, taman dengan berbagai pilihan tempat untuk berselfie ria. Di sini berasa lebih sejuk karena banyak pohon rindangnya gitu guys. Duduk cantik di kursi cantik bisa dicoba nih. Jangan ragu coba satu persatu ya kak. Mulai dari bunga, rumah-rumahan, mobil, sarang burung, dan masih banyak lagi deh. Apalagi didukung dengan warna-warni pada setiap spotnya. Eits, tapi harus tetap waspada dan hati-hati ya guys. Karena area ini berada di ketinggian, dengan danau di bawahnya tuh. Jangan demi foto kekinian, tapi melupakan keselamatan. Oh ya guys, dulunya kawasan Ulu Kasok itu adalah perkampungan. Tapi tahun 1991, karena ada pembuatan pembangkit listrik tenaga air, desa pun dipindahkan ke desa lain. Lalu desa ini ditenggelamkan. Itulah kenapa setiap tahunnya ada peringatan penenggelaman kampung Pulau Gadang guys. Kita mau ajakin kalian merasakan sensasi main ski air guys. Eits, tapi bukan di laut ya. Kita bakal main ski air di danau buatan yang ada di Kota Pekanbaru. Yoi, pas banget. Ada 2 atlet yang lagi latihan. Kali ini kita main olahraga ski air nomor wakeboard. Ski air di Kota Pekanbaru ada sejak tahun 2010 guys. Dulunya dibuat dalam rangka persiapan PON 2012. Oke deh, kita kenalan sama peralatannya dulu ya guys. Alat yang dipakai namanya wakeboard. Bentuknya cekung untuk memudahkan posisi kaki guys. Mirip papan seluncur gitu, tapi lebih berat tuh. Ada helm, pelampung, dan tali khusus. Harga satu set peralatan olahraga ini cukup mahal guys. Bisa mencapai puluhan juta rupiah. Sebelum terjun ke air, pemanasan dulu ya guys. Supaya badan gak kaget dan lentur. Kaki harus lentur, gak boleh kaku guys. Karena bakal mengikuti arah air. Belajar cara berdiri yang baik dengan menggunakan alat jadi bagian penting sebelum meluncur ya guys. Oh iya, pelampung yang dikenakan bukan seperti pelampung biasa tuh. Ukurannya harus pas dengan tubuh, tapi tetap nyaman. Posisi kaki harus terbuka. Tangan lurus mengikuti pegangan yang akan ditarik nantinya. Kalau udah merasa seimbang, siap meluncur. Udah siap? Mari meluncur. Keseimbangan kaki, kuda-kuda harus kuat. Untuk start permainan, nggak hanya langsung dari dalam air guys. Bisa juga start jumping kayak gini. Tapi ini dilakukan kalau udah handal ya, karena butuh kalian khusus. Keuntungan memulai dengan lompatan, maksudnya sih main di air tapi menghindari basah. Hahaha. Ukuran papan tergantung atletnya guys. Disesuaikan dengan tinggi dan berat badan. Menyesuaikan juga dengan power dan kenyamanan atlet. Tapi untuk pemula, biasanya papan lebih besar supaya mengapung dengan mudah. Kalau udah bisa atraksi kayak gini sih, menggunakan papan yang lebih ringan. Tali yang dipakai panjangnya sekitar 20 meter. Biarpun ukurannya kecil, tapi sangat kuat untuk menarik pemain. Tali hanya meregang sedikit aja tuh, supaya lebih aman guys. Nah, yang gak kalah penting tentunya kapal alias speedboatnya guys. Pengemudi speedboat jadi pemeran utamanya juga tuh. Karena pengemudilah yang mengendalikan kecepatan dan arah. Selain bahan bakar, speedboat juga harus diisi air. Fungsinya untuk menghasilkan ombak guys. Itulah kenapa olahraga yang satu ini termasuk mahal. Selain peralatan pribadi yang harganya cukup tinggi, harga bahan bakar untuk speedboat juga gak kalah tinggi. Kalau bermain ski air di laut, sebaiknya memilih laut yang sedikit karangnya guys. Dan airnya tenang. Tapi karena kita lagi main di danau buatan, so sebaiknya bermain pada saat air surut. Kenapa? Karena nggak ada ombak balik gitu guys. Maksudnya pada danau buatan itu ada tembok yang bisa membuat pantulan air sehingga pemain jadi nggak stabil deh. Itulah alasan memilih waktu air sedang surut lebih baik. Satu hal yang sangat penting kalau mau bermain ski air guys. Apalagi kalau mau jadi atlet ski air. Wajib bisa berenang tuh, karena olahraga ini cukup beresiko. Kalau udah bisa berenang, bisa jadi modal awal untuk melakukan olahraga ekstrem ini ya guys. Apalagi kemungkinan cedera bisa saja terjadi. So, harus banyak berlatih,
Biasanya latihan dilakukan dengan durasi 20 menit aja guys. Berani nggak sih? Mas Eki, Ya, terus Mas Aten ya? ya. Ya, Mas Eki, Mas Aten, kalau misalnya kita tantang dari tahu nggak sih, siap nggak? Siap. Siap ya? Siap. Apapun itu ya? Ya. Oke, kalau misalnya jadi tentang makan beling, gimana? Siap nggak? Wah, siap. Siap? Tidak siap? Oke. Oke, kali ini kita ada tantangan buat Mas Eki dan juga Mas Aten. Matanya ditutup dulu, boleh? Tutup ya? Kelihatan nggak? Ini berapa? Berapa Mas Aten? Nggak bisa lihat ya, oke. Ya, curang nih dilihatin. Oke, kita ada dasi. Ya. Nah, kalian berdua ditantang untuk bagaimana sih memasang dasi dengan baik dan benar. Siap ya? Boleh dipegang dulu. Tunjukin kamera dasinya. Oke ya. Ini dasi belum dibentuk ya. Terus Mas Eki, siap? Oke. Guys, it's challenge time. Bagi sebagian pria, dasi sudah jadi aksesoris wajib yang harus dipakai setiap hari. Misalnya saja para pembawa berita atau bahkan pekerja kantoran. Tapi ada juga yang menjadikan dasi sebagai penunjang penampilan agar tampil rapi, formal, dan makin kece. Sekilas, memasang dasi terlihat mudah ya. Tapi ternyata banyak loh guys yang belum tahu bagaimana cara menggunakan dasi dengan baik dan benar. Nah, buat seru-seruan aja nih, kita bakal kasih challenge teman-teman di Sumba nih. Kira-kira mereka bisa nggak ya? Tuh kok udah pada tegang aja mukanya. Hahaha. 1, 2, 3 silahkan. Sekarang udah lupa-lupa. Masih di rumah. Nanti kalau mau kerja sendiri kan istrinya nggak repot masalahnya. Mas Aten, coba lihat dasinya. Tunjukin. Ih, keren banget ya. Kayak semua. Bisa ditarik nggak itu coba? Coba. Kak, kalau dilonggarin gimana? Melonggarin. Hai, gimana guys hasilnya? Not bad lah ya. Kalau sering latihan, dijamin bakalan makin jago deh. Oke. Itu bukan segitiga. Mas Eki, coba tarik. Bisa nggak kalau dibikin longgar? Oke, menurut Mas Eki itu betul apa enggak? Dari mana? Biasanya kita ini. Gimana? Suaranya agak kencang? Kalau saya kan ikatnya biasa begini. Begitu ya? Coba ditarik rapi. Kira-kira yang menang siapa ya? Ayo pilih sendiri aja. Kalau menurut Mas Eki atau ada? Bisa. Bukan. Bisa Saya. Gede banget. Oke, thank you ya. Terima kasih. Dan yang penting, penampilan kalian bakal makin pede dan kece. Hehehe. My vlog, my world.
selamat siang. Hari ini Ojek janjian sama temen Ojek mau jalan-jalan karena mumpung lagi di Tasikmalaya, Jawa Barat. Cuman dia belum nongol-nongol nih, ya kan? Biasa kalau perempuan itu. Ayo Kak, Mau kemana? kan tadi mau jalan-jalan. Ntar dulu. Itu kenapa pakai sandal jepit sih? Iya, nggak apa-apa lah. Sepatu aku pada dicuci semua. Yang penting bajunya bagus, akunya udah cantik. Udah cantik sih. Cuma sih pakai sandal jepit. Kita kan mau jalan-jalan sih, ada mau banyak foto-foto. Ya nggak apa-apa lah. Mau banyak Gimana foto-foto. Coba, apa sih pakai sandal jepit? Setengah badan aja. Ya nggak gitu juga. Duh. Ntar dulu. Mumpung kita lagi di Tasikmalaya, yaudah aku beliin kamu sendal atau sepatu baru deh. Baik bener nih mau beliin sendal. Bukan masalah baiknya daripada jalan-jalan sendal sama kamu pakai sendal jepit. Oh enggak. Duh. Yaudah pokoknya aku kasih yang baru deh ya. Ya, let's Ya go. udah, bener ya. Yo, Ya. let's go. Kang Yudi. Ya. Apa kabar? Alhamdulillah. Kang, kenalin ini teman saya. Ya. Namanya Hani. Nih, Kang. Ya. Jadi Hani ini nggak percaya. Jadi kan saya mau bawain dia untuk beli sendal. Ya. Nah, tadi di depan masa dia ngomel-ngomel. Oh, dia mau ke gudang katanya gitu, ke tukang kayu, terus ada gantungan baju. Ya. Nah, nih guys, Ya. Kang Yudi ini asli orang Tasik ya Kang ya? Asli. Jadi beliau ini adalah pengusaha pembuat kelom gelis gitu. Jadi kayu, iya makanya kayu tadi itu buat bikin kelom. Kamu tahu kelom kan? Iya, tahu dong. lah. Nah, kelom itu kan kayak apa ya Kang istilahnya? Sandal yang terbuat dari Kayu ya? Iya, kayu. Mirip bakiak gitu ya? Ya. Nah, bakiak tapi versi keren. Ya. Ini masuknya ke sini nih Kang, buat produksinya. Wow, guys ini luas banget Kang. Ini bisa dijelasin proses paling pertama tuh dari mana dulu sih? Pertama proses pemotongan sebelah sana. Pemotongan kayu ya di sana. Terus kemudian langsung serut. Iya, serut sebelah sana. Oh jadi habis dipotong diserut ya? Iya. Serutnya berarti manual aja ya? Manual semuanya. Oh, kemudian? Habis diserut dijemur dulu. Oh dijemur, oh segitu banyak tuh? Ya banyak. Ini sekali jemur bisa muat berapa banyak sih Kang itu? 1000 lebih lah. Tuhan 1000. Sekali penjemuran itu bisa muat 1000. Ya, 1000 pasang apa 1000? 1000 piece. 1000 piece? Ya. Oh 1000 pasang? Berarti ada 2000. Ya, Wow, banyak. Nah setelah dijemur proses berikutnya apa? penghamplasan sebelah sana. Oh diamplas lagi? Ya, diamplas. Biar lebih halus ya? Ya, lebih Oh, halus. dihaluskan gitu ya. Oke. Sendal aja harus dihalusin ya apalagi perasaan. Ya kan? Iya. Iya, sendal aja harus dihalusin ya Kang ya, apalagi perasaan. Nah, kita sudah di tempat eksekusi. Ini pembuatan kelom gelis yang tadi kalau Hani bilang apa Han? Gampang. Ini buat kayaknya motongin karetnya buat ngikutin pola kelomnya ya? Iya. Nah, ini tajam nih berarti nih. Gini. Gini. Tangannya sebelah sini. Oh, tangannya sini. Ini agak ujung. Agak ujung. Nah, Oh. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pesan moral guys. Jangan menggampangkan jangan menggampangkan sesuatu, apalagi profesi orang. Kalau mungkin kelihatannya gampang, nggak segampang itu. Ternyata memang harus ada tekniknya. Jadi setiap profesi ini harus kita hargain ya. Karena nggak segampang itu. Jadi kamu tadi bilang apa tadi? Gampang Ternyata liatnya. hasilnya Susah. susah guys. Langsung pakai aja ya? Oke. Oh, Kalau dipakainya enak nggak sih? enak kok. Enak ya? Iya, nggak berat loh. Nah, guys, tadi kita sudah diajarin cara membuat kelom gelis. Tadi kita ngelihat prosesnya di belakang seperti apa. Sampai Hani mau mencoba yang katanya kelihatannya gampang ternyata susah dan dia tidak berhasil. Oh iya, Kang, kalau misalnya saya nego itu buat dia gratis boleh? Ya, boleh. Boleh? Alhamdulillah. Boleh. Kalau nambah lagi jadi 2 gitu. Harus bayar.
Kalau 2 apa ya? Kamu satu aja ya. Cukup satu ya, cukup ya. Nggak apa-apa. Cukup satu Kita ya. udah dapat 2 Ya udah, sepasang. bilang dulu makasih sama Kang Yudi. Makasih ya, Kang. Kang Yudi terima kasih banyak. sama-sama. Mudah-mudahan guys ini bisa menginspirasi kalian dan kalau main ke Tasik bisa langsung ngintip proses kerja seperti apa dan jangan lupa nih dukung buatan Indonesia. Ini asli produk Indonesia. Jangan beli barang luar negeri. Yang lokal juga nggak kalah keren. Kang sekali lagi hatur nuhun. Oke guys, dadah.